الفاتح إلى روح صاحب الكتاب نصائح الدينية والوصايا الإيمانية لمشروع الإسلام قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن الحداد وصولي وفروعهم أن الله تغشوا برحمه والمغفرة أن الله يعلي درجات بالجنة ويحفظنا ويرفعنا ويعيد علينا من بركاتهم ونفحاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتاب أو كتب يكتب أبد الآبدين أو دهر الداهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وثبت لساني واهد قلبي بجاه النبي وصحبه وآله. وقال شيخ الإسلام قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد ونفعنا به وبعلومه وبعلوم السلف الصالح في الدارين آمين. قال رضي الله عنه رضي الله عنا وعنكم أجمعين. فمن تعظم في نفسه وعظم بها واختقر الناس wastasgharahum fahuwal mutakabbirul mamkut ila akhirih. Amma ba'd. Alhamdulillah, di dalam kesempatan ini kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia Allah, dengan taufik hidayah serta inayah Allah. Kita dikumpulkan di majelis yang penuh mulia, di majelis yang penuh berkah, majelis ilmu dan majelis Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besar harapan kita, mudah-mudahan dengan adanya kita berkumpul di majelis ini, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan rahmat kepada kita semua, dan mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa keluarga kita, dosa jiran tetangga kita, dan dosa orang beriman. Mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan, dapat syafaat daripada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan ke haribaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, juriat dan orang-orang yang mengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala radhiyallahu anhu radhiyallahu anna wa ankum ajmain. Faman ta'azama fi nafsihi wa 'azzama biha wahtaqara an-nas wastasgharahum fahuwal mutakabbirul mamkut. Kata Imam Habib Abdullah bin Al-Haddad, maka siapa-siapa merasa besar ia pada dirinya
dan merasa hebat ia dengan dirinya dan menghinakan ia akan manusia dan menganggap kecil ia akan mereka manusia, maka bermula dia itu orang yang sombong yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita di dalam diri kita ini merasa hebat daripada orang lain, merasa harat daripada orang lain, dengan sebab kita merasa hebat, merasa harat, merasa alim atau merasa sugihkah, dan menghina dan merendahkan dan menganggap kecil lawan manusia, maka kata Imam Haddad, orang itu termasuk orang yang sombong. Sombong plus dimurkai oleh Allah. Jaka sombong aja kada jadi masalah, tapi dapat kemurkaan ini jadi dua. Maksudnya bukan jadi masalah, orang sombong aja sudah ada masalah, ditambah pulang murkanya Allah, ini tambah dua masalah jadinya. Alah, orangnya sombong, dimurkai Allah pulang. Orang yang dimurkai Allah artinya orang itu jauh daripada rahmatnya Allah. Orang yang jauh daripada rahmatnya Allah, maka orang itu jauh untuk berbuat ibadah, berbuat kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang itu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hendaknya kita itu jangan menganggap diri kita itu merasa harat. Jangan merasa hebat. Karena keagungan, kehebatan, kealiman, kesugihan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita ini cuman dipinjami, ya kalau lah, dipinjam. Apapun yang kita miliki itu cuman pinjaman, cuman titipan Allah taala. Amun kada yang dipinjami diambil atau kitanya yang diambil, ya kalau yang dipinjami diambil asalnya orang alim, kalau orang Allah menghendaki cuma saja orangnya kada alim lagi, asalnya sugih cuma saja Allah mengambil kesugihannya, berarti itu pinjaman titipan yang diambil Allah. Amun kada titipan atau pinjaman yang kada diambil Allah, mungkin diri kita yang diambil oleh Allah. Apa yang dimaksud diri kita yang diambil oleh Allah? Kita akan meninggal. Maka hendaknya kita jangan sombong. Mudah-mudahan di hati kita ini jangan sampai diandaki atau terandak daripada merasa hebat, merasa harat daripada manusia, daripada orang lain. Al-Imamul Ghazali mengatakan, ujar Imam Ghazali, kalau engkau tunah melihat kakanak, maka nyatakanlah, kata Imam Ghazali, anak kecil itu lebih hebat daripada engkau. Kenapa anak kecil itu lebih hebat daripada engkau? Karena anak kecil itu tadudinya lahir, otomatis kada banyak melakukan dosa. Kalau kita, kata Imam Ghazali, melihat orang tua, maka nyatakanlah orang tua itu lebih baik daripada kita. Kenapa? Karena orang tua itu tadahulu lahirnya, otomatis banyak berbuat kebaikannya, otomatis banyak kebaikannya. Maka kita yakini orang tua itu lebih baik daripada kita.
Kalau kita nih melihat orang alim, oh orang alim itu lebih baik daripada kita. Kenapa orang alim itu lebih baik daripada kita? Karena orang alim itu diberi anugerah oleh Allah daripada ilmu. Dengan adanya ilmu, dia mengetahui yang mana yang baik, yang mana kada baik. Karena berisi ilmu. Yang kita ini kada banyak ilmunya, otomatis dengan sebab kada banyak ilmunya, maka kita ini gampang hendak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yakinilah orang alim itu lebih baik daripada kita. Terus kalau kita melihat orang yang jahil, orang yang ilmunya sedikit, pengetahuannya kada banyak, maka nyatakanlah orang yang jahil itu lebih baik daripada kita. Kenapa? Karena inya kalau melakukan kemaksiatan kepada Allah, kalau inya melakukan sesuatu yang dilarang daripada Allah, inya melakukannya karena inya kada tahu. Kalau kita melakukan kemaksiatan, melakukan sesuatu yang diharamkan, kita tahu, maka yakinilah bahwasanya orang yang jahil itu lebih hebat daripada kita. Nah, jadi kalau kita ini menghayati atau merenungkan daripada kalam Imam Ghazali daripada yang demikian itu, maka nyatalah kita ini kada baik daripada orang lain. Maka kita yakini bahwasanya orang-orang atau manusia itu lebih baik daripada kita. Kalau kita berandak di dalam hati kita yang demikian itu, maka kita ini saya kira kada terdapat di dalam hati kita rasa sombong. Nah, jadi menganggap orang lebih rendah itu adalah sombong. Wal kibru innama yakunu fil qalbi. Dan sombong itu hanya saja adalah ia pada hati. Orang sifat sombong itu anaknya di mana? Di dalam hati. Berasa-rasa atau perasaan. Yang namanya perasaan itu di mana? Di dalam hati. Jadi sombong itu di dalam hati. Walakin tetapi takunu lahu alamatun bidzahiri tadullu alaihi. Dan tetapi adalah baginya sombong tanda-tanda pada nampak yang menunjukkan atasnya. Jadi kata Imam Habib Abdul Haddad, orang sombong itu kan di dalam hati andaknya. Jadi orang sombong anaknya di dalam hati. Tapi ada sifat tanda-tanda yang menunjukkan orang itu sombong. Zahiriyahnya itu ketahuan. Lahiriahnya ketahuan. Kayak apa orang itu sombong? Ada. Alah. Al-zahir tadullu alal batin. Yang zahir itu, yang nampak itu menunjukkan di dalam hatinya. Jadi kata Imam Abdul Haddad, al-kibru fil qalbi, sombong itu di dalam hati andaknya. Tapi ada juga mempunyai tanda-tanda sombong di dalam zahiriyahnya, di dalam lahiriahnya, yang menunjukkan bahwa orang itu sombong. Paminha, maka setengah daripadanya. Ini setengah tanda-tanda orang itu sombong dilihat secara lahiriahnya atau zahirnya atau secara nampaknya. Hubbut takaddum 'alan nas.
cinta didepankan atas manusia. Inya itu katuju tasaddur, hubbut takaddum 'alan nas. Senang apabila di dalam perkumpulan itu inya yang di depan. Itu salah satunya. Salah satu tanda-tandanya. Wa izharu at-tarafu' alaihim, dan menampakkan diangkat, minta angkat atas mereka manusia. Nah, jadi orang sombong itu senangnya tasaddur, didepankan, selalu dinomorsatukan. Ini salah satunya sifat-sifatnya. Selalu kehendaknya itu inya aja yang nomor satu. Orang kadada inya aja pang sudah seorangan. Itu tanda-tanda sombong. Dan inya katuju juga saya kira diangkat orang. Itu tanda-tanda sombong. Kalau inya ini dipuji orang senangnya lah. Tapi kalau dihina orang, nah ini bisa sarik. Nah ini orang yang hubbut taqaddum wa tarafu, ini adalah menunjukkan tanda orang itu sombong. Wa hubbut tasaddur fil majalis, dan cinta didepankan pada majelis-majelis. Ketujuh di majelis itunya, ya inyalah yang paling dinomorsatukan, inyalah yang paling di depan misalkan lah. Itu cinta benarnya orang kayak itu. Watabakhtur, dan sombong, wal ikhtiyal, dan sombong fil misyati, pada berjalan. Nah, jadi jalannya aja ketahuan. Ini suatu tanda. Jalannya orang sombong itu ketahuan. Jalan orang yang tawadhu sama yang sombong itu beda. Alah. Nah, ini artinya kadang-kadang ini kan sombong ini adalah penyakit hati. Nah, ini. Tapi gara-gara penyakit hati itu bisa mengaluar. Ini penyakit hati itu bisa mengaluar. Tanda-tandanya katuju senang didepankan daripada manusia, katuju dinomorsatukan daripada manusia, katuju diangkat manusia, katuju kalau di majelis didepankan daripada manusia, dan inya berjalan sombong pulang. Kelihatan ketahuan dari jalannya, kelihatan sombong, angkuh, dan yang lain-lainnya. Nah ini penyakit yang mana dengan sebab di dalam hatinya ada sombong, lalu terkeluar di dalam perilakunya. Maka di sini kesombongan itu penyakit di dalam hati, tapi ada menjadi tanda-tanda apabila orang itu mendapatkan sesuatu yang demikian itu. Wal istinqafu min ayyarudda alaihi kalamahu wa in kana batilan, dan menentang ia daripada bahwa menentang ia akan orang, bahwasanya ditolak orang ia atasnya akan perkataannya, dan sekalipun adalah ia perkataan tersalah batil. Ini salah satu tanda orang sombong. Kalau salah ditagur orang, inya menantang. Nah ini kan kalau orang yang bujur-bujur itu orang baik, kalau disalah akui kesalahan. Itu kan? Oh salah kan? Akui aja. Tapi salah satu tanda orang sombong, ditegur orang kesalahannya, walaupun kada bujur, tetap ditentangnya. Nah ini. Artinya dasar bujurnya itu tak salah, tetapnya menentang. Cara bahasa kita tetap dikarasinya juga. Nah ini adalah tanda-tanda orang sombong. Wal imtina'u min kabulil haq,
dan mencegah daripada menerima yang benar. Sesuatu yang benar dicegahnya. Sesuatu yang bujur tetap inya kada memujurakan. Ini tanda-tanda orang sombong. Yang bujurnya kayak ini tetap dikarasi. Sampai mati dikarasinya. Nah, ini tanda-tanda orang sombong lah. Kalau orang kada sombong, otomatis kalau inya itu tak salah, mengaku inya salah, otomatis umpat orang, itu kan? Kenapa? Mengaku kesalahan. Tapi kalau orang sombong, walaupun salah inya, tetap aja ditaruskannya kesalahannya, bahkan ditentangnya. Nah, ini, bahkan inya kada menerima daripada segala yang benar. Inilah orang yang sombong. Wal istighfafu bid'afatil muslimin wa masakinihim, dan meremehkan dengan kelemahan orang muslim dan orang-orang miskin mereka. Ini orang sombong meremehkan kalau ada orang muslim itu yang lemah, inya remehkan, inya anggap atau inya anggap kecil. Atau orang muslim itu orang-orang yang miskin, inya anggap atau inya remehkan atau inya hina. Ini adalah salah satu orang sombong lah. Ada orang muslim yang kada sajalur lawan inya, misalkan inya lemahkan, inya remehkan, inya hina. Ini adalah salah satunya. Atau orang-orang miskin, orang miskin dihinanya, direndahkannya. Ini adalah tanda-tanda orang sombong. Wa minha tazkiyatun nafsi wat thana'u 'alaiha wal fakhru bil aba min ahli din wal fadli. Dan setengah daripada orang sombong merasa bersih dirinya. Dirinya itu merasa bersih tanpa noda, tanpa dosa. Itu orang sombong. Merasa kadida berdosa, merasa pembersihnya, merasa kadida kesalahan, wathana'u alaih, dan memuji atasnya. Memuji pulang, oh diriku itu bersih, diriku itu kadida dosa, diriku itu kadida kesalahan. Ini orang sombong. Ini salah satu tanda orang sombong. Wal fakhru bil aba, dan membanggakan dengan orang tuanya daripada ahli agama dan kelebihan. Wat tabazzuhu bin nasab, dan sombong dengan keturunan. Ini tanda-tanda orang sombong apa? Bangga lawan orang tua yang ahli agama, orang yang tua punya kelebihan, membanggakan daripada kuitannya dan sombong dengan keturunannya. Abahku tuh tuan guru misalkan, abahku ini, mamaku itu. Nah ini tanda orang sombong. Wadzalika mazmumun wa mustakbihun jiddan. Dan yang demikian itu nang orang yang katuju iftikhar bil aba, orang yang selalu membanggakan orang tuanya yang hebat, orangnya yang luar biasa, orang tuanya yang punya kelebihan, orang tuanya ahli agama, atau inya membanggakan daripada keturunan yang baik, maka yang demikian itu dicela. Wal musta'bihun, dan jahat jiddan banget, bajat banget orang nang kayak itu. Waqad yubtalu bihi ba'du auladil akhyar mimman la basirata lahu wala ma'rifata bihaqqaikiddin. Dan terkadang dicoba dengan dia kesombongan tadi atau kebanggaan itu tadi,
akan sebahagian anak-anak orang yang baik daripada orang yang tidak ada pandangan hati baginya dan tidak mengetahui dengan hakikat-hakikat agama. Jadi banyak ujar Sidin, atau kadang-kadang ada sebahagian anak-anak orang yang baik inya kadada biisi basirah, kadada biisi pandangan hati yang tajam, kadada biisi ma'rifah, pengenalan dengan sebenar-benar agama, maka anak-anak yang baik itu diuji Allah inya berbangga daripada orang tua-tuanya, daripada ahli kebaikan. Gara-gara itu tadi, lalu terdapat di dalam hatinya merasa hebat, merasa harat, maka inya menjadi sombong. Laisal fata may yaqulu abi, walakinal fata yaqulu ana. Tidaklah seorang pemuda inya mengatakan itu abahku, abahku gini gini gitu. Itu kada dinamakan pemuda. Tetapi dinamakan seorang pemuda inya mengatakan ini aku, ini aku. Maksudnya apa? Ini aku membuktikan bahwasanya aku mengamalkan, menuruti seperti daripada orang tuaku. Nah, ini yang dinamakan seorang pemuda. Artinya jangan kita itu membanggakan daripada orang tua kita. Khawatirnya kita menjadi sombong. Tetapi hendaknya kita menuruti daripada orang-orang tua kita yang telah mendahului daripada kita, yang mana mereka beramal, berbuat kebaikan seperti mana orang-orang tua kita yang terdahulu. Wa man ibtakhara 'alan nas binasabihi wa bi'abaihi dhahabat barakatuhum anhu. Dan siapa-siapa yang membanggakan ia atas manusia dengan keturunannya dan dengan orang tuanya, niscaya hilang keberkahan mereka daripadanya. Orang yang ketujuh itu bangga lawan kuitan, bangga dengan keturunan, hilang berkah orang tua kita itu, hilang daripada kebaikan-kebaikan mereka daripada kita. Kenapa? Karena orang itu ketujuh membanggakan, tapi kadang menuruti. Li'annahum makanu yabtakhiruna wala yatakabbaruna 'alan nas. Karena sesungguhnya mereka orang-orang tua kita, orang-orang yang baik terdahulu, tidak adalah mereka membanggakan mereka dan tidak juga mereka sombong atas manusia. Karena orang-orang dulu tuh kayak gitu. Mereka kadang membanggakan daripada keturunan-keturunan siapapun mereka. Yang penting mereka beramal, beribadah dengan sebaik-baiknya, muamalah dengan manusia dengan sebaik-baiknya. Tidak membanggakan mereka dengan nenek moyang mereka, dan mereka kadang sombong. Kita membanggakan keturunan kita misalkan, lalu di hati kita sombong, maka hilanglah berkah-berkah daripada orang tua kita. Walau fa'alu dzalika lafatala fadluhum. Dan jikalau memperbuat mereka akan yang demikian, sungguh batal oleh kelebihan mereka. Seandainya nih orang tua kita itu manggawi nangka itu juga, mereka bangga juga lawan kuitan mereka, datu-datu mereka, niscaya mereka kada punya kelebihan. Kenapa? Karena mereka menutupi. Mereka kadang mau berbangga-bangga dengan keturunan mereka, dengan kehebatan mereka, kadang mau bangga. Makanya oleh karena itu mereka dapat kelebihan. Lah, mudah-mudahan kita termasuk daripada mereka daripada salafuna salihun. Waqad qala alaihi salatu wassalam, man batu'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu.
Siapa-siapa lambat dengan dia oleh amalannya. Kalau amalannya lambat, kada cepat, kada kayak orang, biar lambat tapi tugul. Nah, itu kan. Orang tuh beramal lambat, galai ke orang. Lam yusra bihi nasab, kada maulah cepat dengan dia oleh keturunannya. Keluai gara-gara misalkan keturunannya orang hebat, maka yang asalnya amalannya tuh galai jadi capat, kada. Tetap aja biasa. Artinya walhasil bagi kita jangan sampai di dalam hati kita membanggakan daripada orang-orang yang terdahulu hingga menjadi hati kita itu sombong. Karena ujar Nabi, amalan orang yang lambat itu amalannya lambat nih. Gara-gara keturunannya hebat, kada juga maulah dirinya itu lebih cepat beramal. Man amila sholihan linafsi. Siapa-siapa beramal saleh untuk dirinya seorang juga. Itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ya Fatimah binti Muhammad wa ya Safiyah ammati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La aghna ankum minallahi syai'an ishtarau anfusakum minan nar. Ujar Nabi, wahai Fatimah anaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujar Rasulullah, wahai Fatimah anakku. Wahai Safiyah acil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Safiyah ini mamarinanya Rasulullah. Fatimah wahai anak Rasulullah, ujar Rasulullah. Safiyah wahai acil. Artinya mamarina bibinian di sanak abah. La ugni, tidaklah berhajat aku daripada kalian daripada Allah sedikit pun. Artinya sedikit pun nih, gara-gara aku ini misalkan menjadi Rasulullah, sedikit pun kada kau ikam itu maulahkan hajat daripada aku. Istarau anfusakum minan nar. Tukarkanlah kalian akan diri kalian itu akan daripada api neraka. Artinya apa? Beramallah, bekerjalah sesungguhnya, bersungguh-sungguh dengan kebaikan. Sekira apa? Sekira terhindar daripada api neraka. Artinya jangan, apa maksud Rasul itu? Jangan menjadi andalan. Kalau misalkan ujar Rasulullah, Fatimah engkau ini anakku, gara-gara engkau ini anak seorang Rasul, lalu engkau tidak bersungguh-sungguh untuk ibadah. Jangan, itu Rasulullah. Tapi bersungguh-sungguhlah kalian untuk sekira terhindar daripada api neraka. Nah, jadi oleh karena itu, yang pertama, kita janganlah kita sombong di dalam hati kita. Dan juga salah satu orang-orang sombong, yaitu salah satu bisa terdapat di dalam zahirnya atau di dalam nampaknya. Salah satu tanda-tandanya, inya katuju di nomor satukan orang. Salah satu tandanya jalannya lain daripada orang. Lah, jalannya pina lain. Dan kalau udah sakit batis itu lain pulang kisahnya lah. Ya kalau ini lain. Ya kadang-kadang jalannya lain dan hatinya pun lain. Nah ini dari hatinya nangka itu lalu jalannya kayak itu. Nah itu. Tapi ada juga dasar dari penyakitnya nangka itu lalu jalannya nangka itu lah. Jadi dari jalannya lain, terus katuju ditasadur, didepankan. Nah ini adalah salah satu tanda-tanda orang sombong. Merasa bersih di dalam dirinya, merasa hebat di dalam diri, merasa tidak berdosa. Nah ini adalah salah satu daripada orang sombong. Dan juga katuju membanggakan daripada orang-orang tuanya.
Nah, jadi kita hendaknya janganlah kita membanggakan daripada orang-orang tua kita, tapi hendaknya kita sendiri mudah-mudahan kawa menuruti daripada amalan atau amaliyah daripada orang-orang yang terdahulu daripada kita, daripada orang-orang yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah dan inayah kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita mengamalkannya zahir dan batin, dan mudah-mudahan kita meninggal dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.